Nama saya Eti Lestari, saya sanitarian Puskesmas Banjarsari. Program WOS in HCF di Banjarsari ini dimulai pada tahun 2021. Sebelum adanya pendampingan program WOS di Banjarsari, sarana WOS di Banjarsari masih standar saja. Kemudian setelah ada pendampingan tentang WOS, maka ada peningkatan dari sarana yang ada di Puskesmas Banjarsari. Masyarakat dulu mungkin enggan ke puskes karena kebersihan lingkungan puskesmas, kebersihan toilet yang buruk, sehingga mereka enggan untuk ke puskesmas. Nah, setelah sekarang sudah ada pendampingan, kita sudah ada tempat cuci tangan khusus untuk anak-anak, kemudian ada toilet duduk untuk disabilitas, untuk lansia, dan juga kita menyediakan sarana untuk MKM. Dulu toiletnya jongkok, pintunya sangat sempit, air kerannya tidak mengalir seperti sekarang ini. Dan malah kadang kita kekurangan air juga. Waktu kita mau kencing itu, kadang-kadang malah nggak ada air sama sekali. Waktu itu masih benar-benar jauh dari kata inklusi dan aksesabilitas. Mengapa? Karena memang di pintu masuk saja, saya tahu persis itu tidak ada akses untuk teman-teman pengguna kursi roda waktu itu. Jadi bidang landai ataupun adanya ram untuk pegangan teman-teman itu belum ada. Nah, gitu, belum apa-apa berobat ke puskesmas, mau menanyakan tentang kesehatan reproduksinya udah dianggap misalkan tidak menstruasi tidak lancar, tapi dianggap oh hamil ya, seperti itu gitu, udah dapat stigma duluan dari petugasnya gitu. Yayasan Konservasi Wesi Putih mengembangkan program WOS in HCF, Water, Access, Sanitation, and Hygiene in Healthcare Facilities, yang didukung dari SNV dan SIMAVI melalui konsorsium WOS SDGs. Program ini dilakukan sejak bulan Maret 2021 hingga bulan Agustus 2022. Berbagai strategi kita lakukan, di antaranya adalah kita mengajak para pihak untuk turut serta bergabung dalam pelaksanaan program, di mana pola partisipatif kita utamakan melalui pembentukan Pokja yang beranggotakan dari perwakilan penyandang disabilitas, kelompok perempuan, pemuda, kelompok-kelompok organisasi keagamaan, jurnalis, dan tentunya juga dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Selama program ini berjalan, Pokja telah berkontribusi dalam menyusun tools atau instrumen yang digunakan untuk proses audit sosial. Instrumen tersebut mengadopsi dari dokumen WOS Fit Tools yang disusun oleh WHO. Kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Strategi dari audit sosial ini ternyata memberikan dampak positif karena penyediaan layanan air, sanitasi, dan kebersihan di puskesmas itu bersumber dari masukan-masukan yang dihasilkan dari proses audit sosial oleh anggota Pokja WOS in HCF di Kota Bandar Lampung maupun di Kota Metro. Implementasi yang sudah kita lakukan setelah kita mengikuti program YKWS, yaitu kita menyediakan fasilitas kamar mandi yang ramah, terutama terhadap disabilitas. Kita menyediakan kamar mandi dengan WC duduk, kemudian kita hadirkan di kamar mandi itu adanya pegangan, sehingga benar-benar mendapatkan keamanan dan kenyamanan oleh para penggunanya. Alhamdulillah sekarang dengan adanya program Pokja di puskesmas kami sudah
sudah bisa mengakses seperti kamar mandi, seperti saya memakai kursi roda sudah bisa, ini karena tempatnya udah nggak sempit lagi seperti dulu, dan tempat naik turunnya sudah ada bidang miring, dan alhamdulillah pelayanannya semakin bagus. Alhamdulillah dengan adanya program ini kita bisa mengedukasi masyarakat khususnya bahwasanya memang teman-teman disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya, dan kami pun melihat sisi baiknya dari program ini bahwasanya terbukanya opini publik bahwasanya memang kita pun teman-teman disabilitas memang mempunyai hak dan kesamaan derajat yang sama dengan warga non disabilitas dalam hal ini pelayanan kesehatan dan juga akses untuk pelayanan publiknya. Mulai dari pelayanannya dan juga perencanaannya. Dalam perencanaan juga kami juga sudah dilibatkan di puskesmas. Kemudian juga puskesmas akhirnya tidak menjadi eksklusif lagi gitu, tapi karena adanya Pokja maka dia sudah melibatkan kami gitu dalam proses-proses tersebut untuk pembangunan puskesmas yang lebih baik gitu. Jadi puskesmas menerima saran dan masukan juga dari Pokja. Selain itu juga puskesmas juga sudah mulai konsen untuk menyediakan yang seperti itu yang ada di manajemen kebersihan menstruasi gitu. Karena sebelumnya mungkin belum ada gitu tentang manajemen kebersihan menstruasi atau tidak care tentang itu. Padahal manajemen kebersihan menstruasi itu sangat penting sekali gitu untuk perempuan muda itu mengetahuinya. Saya masih ingat tentu ketika kita berbicara sebelum kita membuat komitmen. Bagaimana kita memperhatikan beberapa pelayanan di puskesmas yang kita inginkan bahwa ada proses pelayanan di fasilitas primer inklusif. Jadi semuanya terlayani dengan baik. Satu yang saya amati adalah air. Bagaimana penyediaan fasilitas air, kualitas air, dan lingkungan. Kenapa tidak? Tentu puskesmas harus memberikan contoh. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan contoh terbaik kepada masyarakat. Jadi tidak main-main tentunya kita bicara tentang poin 6 dari Sustainable Development Goal, yaitu sanitasi air dan lingkungan yang baik. Ke depan 2023 kita akan melakukan replikasi pada 11 puskesmas yang ada di Kota Metro. Puskesmas inklusif. Saya kira ketika masyarakat sudah membutuhkan ini, kita akan mudah menata, memprogram dengan tentu pembiayaan yang kita harus lakukan bekerja sama dengan semua orang. Tidak boleh ada yang tertinggal, siapapun juga bisa bersama-sama memikirkan kota ini, memikirkan keberlanjutan. Belum ada pilot program tentang upaya ini di Indonesia. Maka dicobalah, mudah-mudahan nanti hasilnya ini nanti bisa dibawa ke nasional, kemudian nanti bisa menjadi satu role model. Harapannya yang sudah menjadi Pokja ini tetap akan terus berjalan. Kemudian lakukanlah setiap nanti akan ada perubahan di puskesmas, terutama menyangkut WOS-nya ini bisa menggunakan Pokja ini. Kalau ditanya, apa komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung? Jadi pasti kami akan berkomitmen untuk meneruskan program ini di puskesmas yang lain. Kenapa sih isu ini penting juga diperhatikan sama pemerintah? Karena sebenarnya ini adalah hal dasar yang sebenarnya memberikan dampak panjang terhadap masyarakat. Nah, dengan saya mengangkat isu-isu seperti ini, harapan saya sendiri pemerintah bisa tahu sebenarnya masalah di bawah. Kemudian ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan, karena keterlibatan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di sebuah daerah ini penting, sangat penting agar semuanya bisa diselesaikan.